Shalom. Salah satu kerinduan saya dan jemaat Tuhan yang saya pimpin di gereja Amazing Grace ialah bahwa kalau situasi dan kondisi pandemi ini sudah agak membaik, kami rindu juga mengundang hamba-hamba Tuhan lain untuk melakukan KKR atau seminar di wilayah pelayanan gereja Tuhan, yaitu jemaat Amazing Grace di Kupang, GSJA Amazing Grace. Dan dari begitu banyak hamba Tuhan yang kami targetkan, kami rindukan, salah satunya adalah Ibu Pendeta Heni Kristianus. Dan saya percayakan itu kepada kaum wanita atau Amazing Women di gereja kami untuk bisa menghubungi. Dan ternyata mereka menghubungi, tapi kelihatannya Ibu Heni sibuk karena kesibukan pelayanan beliau tentu juga sangat banyak. Nah, sementara kami bergumul menunggu, saya tiba-tiba dapat kiriman video dari rekan pelayanan yang mengirimkan salah satu judul khotbah dari Ibu Pendeta Heni Kristianus, yaitu 3 jalan menuju surga. Nah, tentu ini mengagetkan karena sebagai seorang pengkhotbah yang saya sendiri sering menyerukan bahwa hanya ada satu jalan, satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Lalu kemudian mendengar judul dan saya sudah nonton khotbah singkat dari Ibu Pendeta Heni Kristianus itu yang mengatakan ada 3 jalan menuju surga. Saya lalu tergerak bikin video ini dengan harapan Ibu Heni bisa memberi keterangan, karena tidak bisa dihindari Ibu Heni punya pengaruh yang besar di Indonesia atau di dunia. Dalam artian orang-orang Indonesia di luar Indonesia pun pasti sering menonton khotbah dari Ibu Pendeta Heni. Nah, Ibu Pendeta Heni, kita kan tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Satu-satunya jalan adalah ke sorga. Satu-satunya jalan ke sorga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu dengan adanya video Ibu Heni ini, saya harap mungkin dengan video saya ini, saya hanya minta Ibu Heni menonton lalu menjawab, bukan kepada saya, maksudnya Ibu Heni bikin video dulu, apakah memang itu pandangan Ibu bahwa 3 jalan seperti yang ada di dalam video berikut Ibu ya, yang ini video Ibu, dan saya yakin Ibu sangat menghafal dengan baik, karena tidak mungkin Ibu sampai bikin video, bikin materi lalu tidak menguasai, karena saya tahu pola pelayanan Ibu Heni dan tim tidak main-main, selalu yang terbaik. Dan saya yakin materi ini disajikan atau dipersiapkan dengan baik baru disajikan. Mari kita lihat dulu video dari Ibu Pendeta Heni Kristianus. Ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias, Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop Rumah Bapa, Yesus berkata begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai Dia sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Yesus menjelaskan jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Matius 19 ayat 17b berkata, "Tapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk surga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ayat 36. "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Di ayat yang ke-40 dikatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Nah, saudara, secara jelas di dalam video tersebut, Ibu Heni mengutip ayat-ayat yang di dalamnya menjadi dasar tema dari khotbah Ibu Heni tentang 3 jalan menuju surga. Yang pertama, tentu Yohanes 14 ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tetapi kemudian ada penekanan tentang perbuatan baik, lalu penekanan tentang mengasihi. Ya, lalu di akhir khotbah dari Ibu Pendeta Heni ini, beliau bilang, tentu Anda pernah dengar bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ya, atau Anda pernah dengar orang berkata, sebenarnya itu bukan orang berkata, tapi firman Tuhan. Terlalu banyak ayatnya bahwa memang perbuatan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Mau Roma 3 ayat 27-28, Efesus 2 ayat 8 dan 9, lalu juga Galatia 2 ayat 16. Semua data itu dengan tegas mengatakan bahwa perbuatan baik tidak memberikan kontribusi apapun dalam keselamatan jiwa seseorang. Memang betul ada data seperti yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati atau iman yang kosong. Nah, pengertian mati di sana bukan berarti imannya awalnya ada lalu kemudian mati, bukan. Itu latar belakangnya adalah bahwa penerima surat Yakobus atau orang-orang yang mengaku Kristen di zaman Yakobus itu, mereka mengaku punya iman, tapi ternyata tidak ada perbuatan yang muncul. Nah, ini yang disebut dengan sama sekali tidak punya iman. Atau kategori hanya tahu Tuhan di otak dan di mulut saja. Dan ini bukan iman yang Tuhan mau. Ini bukan iman yang katakanlah bukan standarnya Tuhan. Ya, makanya Matius 7 ayat 21-23 itu ketika orang berseru, "Tuhan, Tuhan," lalu laporkan sejumlah tugas pelayanan mereka berupa usir setan, bernubuat, bikin mujizat. Ternyata Matius 7 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, "Pada saat itu aku akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan." Nah, yang diajarkan oleh kitab suci bukan berarti dengan adanya data-data di Yakobus, Matius 7 atau Matius 25 seperti yang dikutip oleh Ibu Heni tentang kambing-kambing atau domba-domba, di mana domba-domba kalau ada yang susah dia beri makan, beri minum, beri pakaian, mengunjungi orang di penjara, mengunjungi orang sakit, sedangkan yang kambing-kambing di sebelah kiri tidak. Walaupun ada data-data itu, tetapi itu tidak harus dipahami bahwa perbuatan baik punya andil di dalam keselamatan jiwa seseorang. Ajaran kitab suci jelas, ya, bukan ajaran saya atau ajaran siapapun, ajaran Tuhan Yesus, ajaran para rasul,
oleh ilham Roh Kudus, sudah jelas bahwa untuk selamat itu anugerah saja. Kita semua ini orang berdosa. Seturut firman Tuhan di dalam Roma ya pasal 5 mulai ayat pertama sampai seterusnya. Gara-gara satu orang kita semua berdosa. Dan karena dosa Adam dan Hawa yang kita dapat original sin itu, maka tak terhindarkan bahwa semua manusia dari kandungan pun sudah berdosa. Menurut Mazmur 51 ayat 7. Daud bilang, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, gara-gara ini kan orang pasti mati rohani. Makanya Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi di ayat 4 dan 5 dia bilang, tetapi Allah yang penuh kasih, rahmat yang besar, kasih yang luar biasa, menghidupkan kita kembali bersama Kristus. Itu yang namanya lahir baru. Nah, jadi memang keselamatan seseorang itu anugerah, kasih karunia Allah. Iya, tapi kita harus berbuat baik. Jangan salah. Perbuatan baik pun adalah dampak keselamatan. Bukan kontribusi untuk selamat. Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa kalau orang percaya kepada Yesus, dia percaya kepada pemberitaan Injil, maka orang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kalau orang dimeteraikan dengan Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 dan 23 memberi keterangan bahwa akan ada buah roh dengan 9 manifestasi. Mulai dari kasih sampai pengendalian diri. Maka baik selamat, baik bisa berubah, bisa melakukan perbuatan baik. Itu semua anugerah dan itu hanya bisa ditemukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kerelaan, kemauan. Dalam terjemahan lama bilang Allah yang membuat kita mampu menyenangkan Allah. Jadi maksud saya begini, Ibu Pendeta Heni yang kita hormati, pelayanan Ibu berdampak. Dan saya memulai dengan informasi, kami memang sudah doakan mau undang Ibu, entah Tuhan berkenan atau tidak. Tapi dengan adanya video Ibu ini, kemudian kawan-kawan saya kirim, saya berpikir untuk membuat video ini untuk Ibu. Coba memberi keterangan, apakah tidak cukup percaya kepada Yesus? Harus plus perbuatan baik dan mengasihi sesama? Kalau demikian Ibu akan menyalahi doktrin mendasar. Tidak ada jalan lain Ibu Heni. Perbuatan baik bisa mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita bisa mengasihi itu karena kasih karunia. Kita mengasihi itu bukan untuk selamat, tapi demi upah kita di sorga. Bukan untuk masuk sorga Ibu. Jadi saya sebagai orang yang menghormati Ibu dan senang juga dengan pelayanan Ibu, saya jujur, saya kaget dengan 3 jalan keselamatan yang menjadi judul khotbah dari Ibu tersebut. Ingat, kita bisa berbuat baik, bisa mengasihi, itu bukan jalan keselamatan. Itu dampak keselamatan. Jadi Ibu Heni tolong mungkin diluruskan dulu pengajaran Ibu Heni, karena mengingat Ibu Heni tentu punya pengaruh yang tidak main-main di Indonesia atau dunia. Khususnya di orang-orang Indonesia yang ada di luar Indonesia pun pasti nonton khotbah Ibu. Karena saya sendiri yang khotbah kesana kemari, saya belajar dari Ibu. Tapi waktu bicara doktrin 3 jalan keselamatan, saya pikir Ibu harus meluruskan. Kalau tidak bisa menyesatkan banyak orang. Ya Ibu Heni ya, saya dengan penuh hormat, saya menghargai Ibu. Saya tidak cari bertengkar atau gimana. Karena semua orang juga bisa punya pikiran yang terbatas dan kemudian menghasilkan khotbah yang tidak sesuai firman juga. Dan menurut saya khotbah Ibu ini tidak sesuai firman. Apalagi ini sangat mendasar Ibu. Ingat, penjahat di sebelah Yesus itu masuk surga Ibu. Dia tidak buat baik apa-apa. Dia tidak mengasihi siapa-siapa.
beberapa saat di waktu yang sangat pendek, Tuhan Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus tentu ibu sudah paham dari kata Yunani paradeisos yang menurunkan kata Inggris paradise, dan itu sorga. Dia tidak buat baik apa-apa. Saya yakin perbuatan baik itu harus ada dalam diri orang Kristen. Mengasihi itu harus ada. Tapi kita punya pemahaman jelas, harus final bahwa berbuat baik atau mengasihi itu karena Roh Kudus membantu kita. Dan itu tidak menambahi atau memberikan kontribusi bagi keselamatan jiwa kita. Selamat hanya iman. Ya, jadi ibu tolong supaya jangan sampai khotbah ibu disalah mengerti dan kemudian menyesatkan banyak orang, dianggap pengorbanan Yesus di Golgota atau menerima Yesus tidak cukup. Harus pakai usaha manusia lagi. Itu jelas sesat. Karena tadi ayat-ayat yang saya sebut, misalnya Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu jelas. Ya, kita diselamatkan karena iman oleh kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena itu, sebagai sesama penginjil, saya harap Ibu Heni bisa meluruskan. Sebab tidak mungkin ada jalan dengan usaha manusia. Manusia tidak bisa selamat dengan usahanya. Ya, betul, orang masuk surga pasti orang baik. Tapi jangan sampai orang salah mengerti bahwa perbuatan baik menyelamatkan. Tidak sama sekali. Kiranya ini Ibu Heni Kristianus, Tuhan Yesus memberkati. Salam suami dan keluarga. Tapi kami mohon Ibu nonton dan Ibu tolong beri tanggapan, keterangan, atau meluruskan dulu Ibu. Karena itu menurut saya berbahaya sekali bagi orang yang tidak memahami dengan benar, memikirkan bahwa pengorbanan Kristus tidak cukup, harus tambah usaha-usaha. Itu bahaya sekali. Ya Ibu, itu menyesatkan. Oleh karena itu saya tunggu Ibu bikin video, bukan untuk saya, Ibu bikin saja untuk umum. Ya, Tuhan memberkati Ibu.